Tapi saya sudah lama kenal dengan yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan nggak apa-apa, spill dikit lah. Yang bersangkutan tidak jauh beda dengan Pak Bitor. Asik. Dia adalah seorang kader militan dan kader yang sangat-sangat tajam lah di partai. Artinya sudahlah, kalau memang tidak punya itu ya tidak usah membuat-buat atau apa gitu. Ya. Ya, tapi yang bersangkutan, gitu, konon kata beliau ini mengatakan, Ya. wah keren gitu. Oke. Nggak bangga, nggak pantas lah. Dengan sosok yang sangat saya percaya. Dan saya percaya pada akhirnya beliau akan bercerita. Oke. Yes. Oke. Ya. Nah, ini terakhir sekali ya. Ini yang ngeri-ngeri sedapnya. Mas Roy katanya bertemu dengan seseorang dan seseorang itu menyatakan berdasarkan bukan lagi katanya-katanya, Ya. tapi langsung dari sumber langsungnya, ya. Ya, intinya adalah memang ijazah itu dibuat biar lebih keren, lebih gagah katanya. Ya. Nah, itu gimana Mas Roy? Walaupun Mas Roy saya tahu tidak akan menyebutkan nama orangnya, mungkin inisialnya juga nggak mau disebutkan, tapi memang ada yang begitu. Satu ya, saya nggak perlu menyebutkan siapa dia. Ya. Tapi saya tidak perlu meragukan yang bersangkutan. Kecuali penyidik minta ya. Nah, kecuali penyidik minta. Ya. Dan itu kalau sudah pro permintaannya. Ya. Saya sudah lama. Kalau sudah pro justisia. Iya, bukan pro cu. Bukan pro. Tapi saya sudah lama kenal dengan yang bersangkutan. Ya. Yang bersangkutan nggak apa-apa, spill dikit lah. Yang bersangkutan tidak jauh beda dengan Pak Bitor. Asik. Dia adalah seorang kader. Oke. Kader militan dan kader yang sangat-sangat tajam lah di partai itu. Oke. Nah, jadi nggak apa-apa kan spill dikit itu. Iya. Tapi yang bersangkutan memang sampai dengan saat ini memang belum mau mengatakan secara on cam. Oke. Tapi kalau bukan bisik-bisik ngobrol dengan tenang mau. Ngobrol dengan santai mau. Bahwa beliau itu mengatakan, Gimana kalau ngobrol dengan tenang di RH Channel? Tidak usah kita siarkan, tapi nanti siarnya. nah itu. Jadi dia mengatakan begini. Jadi dia pernah menasihati Iya. yang namanya Joko Widodo ini. Jokowi. Oke. Wes Thomas, itu kata-katanya saya ulang. Iya. Wes Thomas, nek memang ora duwe iki ya ora sah. Oke. Ya. Artinya sudahlah. Ya. Kalau memang tidak punya itu ya tidak usah membuat-buat atau apa gitu Mas. Ya. Ya, tapi yang bersangkutan Joko Widodo konon kata beliau ini mengatakan, Ya. wah, ora keren gitu. Oke. Nggak bangga, nggak pantas lah. Ya, Nah, ya, akhirnya ya. itulah. Makanya sempat terjadi acak adut lah di awal. Ada yang mengatakan awalnya titelnya Dokter Andes, ya kan? Ya. Ada yang mengatakan bahkan katanya nih Eko Sulistyo mengatakan double titelnya. pendaftaran. Iya, double pendaftaran. Ada Dokter Andes, ada insinyur, Ya. ada yang konon melihat di lojikan turun titel Dokter Andes. Ya. Kemudian yang selalu dibuat sebagai bukti, meskipun itu menurut saya ya bisa jadi itu salah cetak, seritek, ya. Ya. Itu mungkin saja kalau Tapi itu kalau salah satu cetak. momen itu saja, ya kita maklum salah. Tapi kalau misalnya di tempat lain ada kan, Nah itu makanya. Jadi apalagi kata Eko Sulistyo yang pendaftaran pendaftaran itu kan nggak mungkin rasanya M Taufik, kita kan tahunya dari M Taufik ya, Persis. omongan itu tidak ngomong begitu Eko Sulistyo atau misalnya Mas Taufiknya nangkapnya kurang-kurang rasanya nggak mau mungkin. Pak Taufik itu clear banget dan Iya. kita perlu ucapkan selamat juga ya. Pak Taufik kan barusan memenangkan itu kan salah satu. oh iya ya soal pasir ya, Iya soal pasir itu ekspor. padahal butir-butir pasir di laut itu Wah, itu sandiwara radio zaman dulu. Butir-butir pasir di laut. tiap hari. Pak, kelihatan umurnya kita. Dan kita nggak ngerti, saya nggak pernah, untungnya saya nggak pernah dengar karena udah bosen kan. Saya tuh sangat terkesan karena dulu kan saya pernah ya orang radio lah gitu. Iya. Ya. Wah, itu kasetnya tuh dijajar itu sampai kan pasti tuh dari Biro Iklan aja kan ngirim untuk sekian bulan gitu kan. Oke. Jadi tinggal nanti radio itu muternya masih pakai kaset tuh Mas. Ya, ya. Itu tanggal sekian gitu lah. Jadi ya itu lah Nama zaman dulu ya. sangat legend. Kita seneng gitu ya. Padahal dia cuma ngomong perkelahian cuma suara-suara doang. Iya, ya. terus kalau misalnya keributan tuh cuma pakai seng. Dan ternyata kalau dia kan kuda itu batok, bukan batok ini. Oh, badak iya, badak kelapa. Kelapa. Dan yang paling lucunya itu selalu kalau nyabut pedang bunyi kring. Ya, padahal kan ya kayak gitu Dikring sama siapa gitu ya. Cuma kalau nggak bunyi rasanya nggak nyabut pedang gitu. Ya itulah zaman kita tuh masih melihat. Tapi kita menikmati kok. Nanti gitu. termul bilang, ini apa nih orang gila dua orang itu. Oke, Siap. lanjutkan tadi itu bagian yang penting gitu. Oke, jadi artinya apa? Ya kita dengan sosok yang sangat saya percaya Ya. dan saya percaya pada akhirnya
beliau akan bercerita. Oke. Gitu. Beliau yang satunya itu ya? Beliau yang satunya. Bukan beliau JKW. Bukan. Waduh, itu sulit, itu kayak mengharapkan kuda bisa menyanyi itu. Sampai lebaran kuda mungkin ya? Sampai lebaran kuda. Sampai hari raya kuda. Sampai hari raya kuda. Dan juga sampai ada istilah Mas. Ya. Mungkin peperangan Iran sama Israel itu berhenti Mas. Kalau Jokowi menunjukkan ijazahnya. Tapi ini jangan deh nih. Ini sudah siapa yang ngomong kemudian dicabut lagi tuh. Apa itu? Gara-gara ini? Oh iya dah. Iya. Karena itu banyak meme-nya gitu. Iya, tapi itu kemarin dia ada cabut perang begitu. Oke. Karena apa ya? Tapi oke lah. Kalau ada meme itu memang lebih sulit sih memang. Makanya usah hanya baca, kita hanya baca meme kan gitu. Itu membaca meme yang jelas kan. Kita tidak ngaco cepokar Nusantara itu Mas. Oh ya, pertanyaan saya terakhir. Bagaimana pendapat Mas Roy mengenai desakan-desakan untuk segera meningkatkan kasus ini sebagai tahap kepenyidikan di Polda Metro. Tapi kan ada tersangkanya gitu. Itu pun hari ini kan terjadi Mas. Iya. Jadi sulit lah kita mengatakan kalau itu tidak ada bohir malah yang membiayai. Iya. Jadi konon kan anggota Cepokar Nusantara itu kan didatangkan Mas hari ini. Iya. Beramai-ramai mereka ada yang dari luar pulau lah mana tuh dan mereka mendesak Polda Metro. Iya. Dan bahkan ini yang menurut saya lucu Mas. Ada seseorang yang disebut itu ahli gitu ya. Iya. Dan dia memang saya nggak tahu sejarahnya apa tapi kayaknya ada sesuatu selek lah dengan Dr. Rismond. Iya. Jadi itu dia sampai nulis di sosmednya dia bahwa pada bulan Juli, berarti kan nggak hanya ini, status mereka akan naik jadi tersangka. Bahkan disebut Mas. Dan mohon maaf nih, saya sebut juga termasuk para podcast seperti Harun, Abraham Samad gitu disebut juga. Semuanya akan naik. Dan nanti pada bulan Agustus sudah masuk ke persidangan. Ini ahli abal-abal banget ini ya gitu. Karena namanya ahli kok malah bocor-bocorin rencana penyidikan atau penyelidikan di dalam dan memastikan jelas statusnya saja masih berupa klarifikasi. Undangan klarifikasi. Jadi gini Mas, mau perkara yang diajukan oleh Jokowi Kalau Widodo, Juli udah bulan Juli ini sekarang. Lah iya makanya, mau perkara yang diajukan oleh Jokowi Widodo yang dia memang punya legal standing, ya, itu pun baru pada tahap klarifikasi dan belum pro justisia. Iya. Jadi artinya penyelidikan saja belum gitu. Iya. Nah, atau apalagi yang kita tidak Penyidikan belum, penyelidikan sudah. Iya. Dan apalagi yang kemudian dilaporkan oleh orang-orang yang tidak punya legal standing kan. Iya. Itu kayak Pradi berdua, bertiga, berempat, berlima gitu kan gitu. Nah, kemudian ada kelompok namanya Patriot. Patriot itu ya yang siang hari tadi meminta pemakzulan itu namanya Patriot betul tuh prajurit betul kalau itu ya. Orang ngakunya Patriot Nusantara, tidak punya legal standing, tapi anehnya kepolisian yang melayani yang kayak gitu. Iya. Jadi selain diperiksa juga kasusnya disatukan. Nah, itu kan kita berharap semua kasus itu seperti dikatakan Munarman pernah di sini harusnya diambil alih oleh Bareskrim semuanya. Betul, ke atas kan? Iya, karena intinya kan sama. Yaitu soal ijazah Jokowi. Sehingga bayangan kita Bareskrim konsentrasi dulu pada pembuktian itu kan. Baru yang lainnya ini. Enggak. Itu diselesaikan dulu, ditolak, dikatakan asli, lalu yang tukang laporin tukang ngumpulnya ini ternyata di Polda Metro Jaya. Makanya saya bilang sama di podcast saya, ketika Kapolri mengatakan kami akan undang forensik dan lain sebagainya, ini kasus yang mana bro? Iya. Terus kalau kasusnya di Polda Metro Jaya itu kasusnya itu potensial untuk menersangkakan Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan katanya ada 7 ahli yang mau dihadirkan. Ya kan? Tapi mungkin kita berbaik sangka barangkali ujungnya ini gelar perkara khusus ini jangan-jangan. Kita berbaik sangkanya begitu, jangan-jangan. Ya, kita kayak pungguk merindukan bulan aja. Tapi kan nggak apa-apa kan kita rindu. Persis. Jadi artinya kalau tadi menjawab tadi kita senyumin aja deh Mas gitu. Kalau ada orang yang nggak ngerti hukum lah, kemudian main paksa, main coba Polda suruh meningkatkan statusnya, apaan gitu loh gitu. Karena kita aja nggak mau datang, bukan nggak mau ya, kita tidak disarankan datang pada saat klarifikasi, ya kan nggak ada bahan. Iya, aneh juga. Kenapa mereka mau mengundang klarifikasi untuk orang yang potensial ditersangkakan? Ini kan aneh kan? Ya kan? Kecuali barangkali netral. Ya. Ketika netral itu barangkali jadi clearing house dia. Persis, ya. Jadi clearing house ya. Tapi ini kan bukan jadi clearing house ini. Yang lucu kan kayak gini Mas. Yang lucu tidak Polda Metro, tidak juga Bareskrim.
Kan saya juga sempat dengar dari teman-teman TPUA, meskipun saya bukan bagian dari TPUA, kita hanya pihak yang diminta gitu. Kan TPUA ketika melapor itu kan malah kayak TPUA yang disidik duluan kan? Iya Kan TPUA ini apa nih akte pendiriannya apa? Nggak terdaftar di AHU dan lain sebagainya. Lah apa urusannya? Padahal dia melapor kan. Aduh ya memang itu. Harusnya orang-orang kayak maaf nih kayak Pak Bitor, ya kemudian dia nyebut beberapa nama, ada Widodo, ada David, ada apa namanya tokoh contohnya itu yang kemudian ditindaklanjuti. Iya. Kemudian ada orang memberikan analisis kayak Pak Kolonel Sri, sanggup beliau menyampaikan saya akan jelaskan analisis saya gitulah, clear banget. Jangan orang-orang yang nggak jelas ini ya. Saya terus terang saja merasa heran dengan fenomena Kasmujo ini ya, kalau selalu memuja Jokowi. Karena begini, kok bisa ya ada orang lupa gitu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau sebaliknya, dia mengatakan ingat betul, berarti dia nggak lupa. Sangat nggak mungkin. Nah, jadi ini kan sama saja dia mengatakan saya ingat betul, tapi at the time. Tapi 2025, oh iya saya lupa, bukan dia. Nah, karena kita pun pasti selalu ingat ya. Iya. Saya dulu dosen pembimbing skripsi saya tuh Pak Dr. Andes Budi Sayogo ya, atau Mas Dandit itu masih ingat Mas. Artinya gini. Dan ketika dulu kan orang juga selalu menanyakan, dulu Pak Kasmujo kok hanya bisa ya nggak mungkin dia nolak, itu ada relasi kuasa Mas. Iya kan, masa dia berani nggak Pak, saya bukan dosen pembimbing Bapak loh. Apalagi jangan bohong ya, tapi yang menarik termasuk juga yang hadir di sana, nggak mungkin ada yang berani dan acara itu kan memang acara yang sangat sudah dikondisikan. Saya ingat betul waktu itu Jokowi datang, ada gubernur dari Yogyakarta dengan saudara juga, ada Sri Sultan. Kemudian habis acara itu mereka melakukan penanaman pohon. Ada rektor juga di situ, rektor UGM waktu itu. Kemudian ada juga dekan juga. Jadi dan ada yang tadi yang menarik, ya. Ada yang namanya Pak, meskipun waktu itu masih selaku setnek, ya, gitu. Artinya Profesor P. Tapi P satu lagi nih. Bukan Pak Iman ini. Ini bukan Pak Iman ini. Bukan Pak Iman. Ini P yang satu lagi, ya, gitu. Jadi tapi Pak Tikno ya. Pratikno. Nah, jadi itu yang menarik. Jadi artinya gini, ketika seseorang tuh kemudian kalau tadi Mas bilang itu lupa, itu sangat nggak mungkin. Dan jelas ketika beberapa minggu yang lalu, ketika kemudian Jokowi mendatangi Pak Kasmujo, itu kan sebenarnya ketika di Jogja waktu itu kan akan menandaskan kembali. Tapi disitulah kita memuji kehebatan seorang Kasmujo yang dia menolak kalau itu dikatakan dosen pembimbing skripsi. Habis itu berubah semua skenarionya. Jokowi tadi diwawancara mengatakan dia dosen pembimbing akademik. Memang bukan. Ya memang bukan. Dan dia nulis di akun X. Padahal sebelumnya dia datangi lagi untuk ya maksudnya mengkoordinasi lah gitu. Dan ada yang menarik, maksudnya saya nggak boleh menganalisa lebih dalam. Ketika Jokowi keluar dari rumah Kasmujo itu tampaknya ada satu tas yang ditolak oleh Pak Kasmujo, suruh bawa balik. Ada sebuah tas kertas yang berisi sesuatu yang agak berat. Ya kita nggak tahu isinya apa ya, bisa juga buah-buahan, batu bata. Dibawa keluar lagi dari rumah Pak Kasmujo untuk dibawa balik. Nah, tapi yang menarik kan kemudian dengan kedatangan Dr. Resmond ke rumah Pak Kasmujo, yang meskipun itu hanya sekitar 2-3 menit, tapi itu sangat bermakna karena Pak Kasmujo menyatakan dengan tegas, saya bukan dosen pembimbing skripsinya. Itu ibarat kalau pemain bola itu dia masuk di menit ke-90 cetak gol. Persis. Iya. Jadi terakhir last minute ya gitu cetak gol. Itulah coba kita tampilkan juga itu. Pak Kasmujo ya, Pak Kasmujo. Saya Risma Sanipar, Pak. Bisa ketemu sebentar, Pak. Ini demi Indonesia loh, Pak. Jadi dasar Sanipar. Walaupun dia berusaha untuk halus, tetap aja Sanipar. Tapi juga saya salut betul dengan Pak Kasmujo, Mas. Meskipun dengan dia sudah keterbatasannya, artinya gini, keterbatasannya itu saya tahu persis lah. Pak Kasmujo berat betul untuk menjawab itu, karena dia awalnya sudah bilang nggak mau menjawab karena mungkin ada pressure tertentu. Semua urusan harus melalui kampus ya, selalu melalui fakultas. Tapi alhamdulillahnya bukan logika ya, alam bawah sadarnya mungkin. Alam bawah sadarnya dan kejujuran beliau itu yang kemudian begitu dia dibilang Bapak ini, bukan, langsung jawab. Bukan, saya umurnya waktu itu masih golongannya masih 3B. Persis Pak. Kalau kita masih asisten dosen. Masih asdos. Dan kalau nggak salah gelarnya pun awalnya ketika dalam buku itu. Tapi itu masih memang ya, orang harus paham. Yang namanya asisten dosen itu bisa jadi dia sudah diterima sebagai dosen penuh. Saya dulu yang namanya dosen-dosen muda itu memang asisten, asistennya dosen-dosen karena nggak ada asisten mahasiswa. Betul. Jadi bukan berarti dia itu tidak pegawai, padahal dia sudah pegawai. Ada orang mempertanyakan. Kenapa katanya Pak Kasmujo? Padahal sejak tahun 76 atau berapa sudah tercatat. Dia sudah tercatat sebagai dosen tetap. Memang tetapi belum memegang mata kuliah. Dan dulu kan saya sendiri pernah mendapat sebutan itu, Mas, artinya YMT.
bukan yang menjalankan tugas, tapi yang membawakan tas. Jadi kan ada dosen senior, kita di belakang bawa tas, bikin overhead projector, nulis, ya kan gitu, kemudian membuat presentasinya. Nah, jadi dari situ semua, akhirnya kan ini peristiwa ini kan terus berlanjut, ya. Artinya kita tidak melebar loh, Mas. Jadi bukan kalau sekarang kan banyak termul atau ada orang-orang yang komentar itu, wah itu sudah dari ijazah terus skripsi terus KKN. Ini memang sebuah rangkaian, nggak bisa. Ijazah tiba-tiba istilah Sri Mulatnya mak bedunduk tiba-tiba keluar tanpa melalui orang tuh kuliah awal, ngisi registrasi, bayar SPP, terus kemudian sempat KKL, sempat KKN, kemudian nulis skripsi, pendadaran, kemudian yudisium, baru wisuda, baru dapat ijazah. Nah, proses ini kan harus selalu semua dengan clear. Jadi ketika malah di Tipidim itu menjelaskan pada saat gelar perkara beberapa waktu yang lalu, Pak Brigjen Johandani itu kan malah justru sebenarnya membuka kotak Pandora yang banyak banget soal lembar pembayaran SPP, kemudian lembar registrasi, tahun ada sarjana mudanya, tahun KKN yang, nah ini tahun KKN kan juga lucu, ketika dia mengatakan 83, kita semuanya meributkan, nggak mungkin mahasiswa angkatan 80, 83 sudah KKN, karena KKN itu biasanya harus di atas 100 SKS, gitu. Dan tiba-tiba itu diralat, Jokowi meralat 85 awal, tapi kemudian kampung itu, di kampung desa Ketoyan itu, ketika didatangi dokter respon pertama kali dengan tim dari Sentana, kan semua masih KUR 83. Awalnya sampai ibu kepala desa pun masih bilang 83. Saya lihat betul tuh di rekaman. Kan di 85 apa 83, Bu? 83. Itu 83. Semua sampai yang katanya boncengin pakai Vespa pun waktu itu katakan juga 83. Tapi setelah Jokowi meralat 85 awal, semua berubah jadi 85. Ketika Kompas mengadakan liputan di sana, berubah semua jadi 85. Aduh, jadi artinya semua sampai dengan penelitian KKN, kemudian KKN-nya tidak match, segala itu adalah memang ini membuktikan sekali lagi. Ini justru malah memantapkan kita bahwa ada fake diploma. Padahal sebenarnya ya kalau penduduk di desa itu bilang, ya mana kami ingat orang ini KKN tiap hari, lalu kemudian kita ingat seseorang kan nggak mungkin. Iya, artinya sampai bisa mengingat dan ada seseorang yang katanya anak kepala desa di situ yang namanya Soekarno itu, yang bisa menceritakan dengan sangat detail. Oh, mejanya ini. Kemudian jatuh lampu Petromak jatuh, kemudian Jokowi sampai kaget-kaget. Tapi saya terus kemudian menjadi nggak kaget, Mas, dengan statement dia. Sehari sudahnya dia ternyata sowan ke Jalan Kutai Utara. Ketahuan dari salah satu podcast termul itu, ketahuan dia. Jadi dia sowan ke situ naik sepeda. Jadi artinya bilang, Pak, misi sudah dilakukan. Jadi dan itu kan nggak cocok juga kan. Artinya katanya desa itu masih belum ada listrik, Pak, lampu Petromak, tiba-tiba katanya Jokowi. Jadi itu nggak konsisten. Awalnya ketika di tempat Bu Desa itu, Bu Lurah itu dikatakan, oh itu yang nganterkan itu pakai laki-laki berkacamata, karena memang semua masih kacamata itu. Nah, tiba-tiba ternyata si Dian Sandi lagi upload foto tanpa ada kacamata. Nah, ketika dan foto-foto lamanya nggak ada yang pakai kacamata. Makanya dan ketika kemudian si Kompas wawancara di sana, ceritanya udah berubah, bukan kacamata tapi gondrong dan tinggi. Jadi udah nggak konsisten lagi. Dan yang dia ambil itu adalah ngambil beli gitar listrik. Orang desanya belum ada listriknya, kok ngambil gitar listrik itu mau buat apa? Gitu. Mungkin gitar listriknya dari Metallica, jangan-jangan. Dulu kan pernah. Nah, jadi ini satu rangkaian panjang ini, Mas, sebelum kita berlanjut ke topik yang kedua. Berlanjut panjang ini adalah memang semakin memantapkan kita. Kalau memang dia itu apa yang disebut ijazah itu, itu adalah memang tidak benar. Apalagi, Mas, yang juga pernah Mas Refli sampaikan, terima kasih, Mas, waktu itu sudah dibacakan analisis saya tentang yang dipamerkan pada saat gelar perkara di Bareskrim itu kan katanya ijazahnya identik dengan ijazah nomor sekian. Bukan, nggak ada nomornya, ijazah yang 3 pembanding. Saya tantang kan waktu itu, mana pembandingnya? Karena dalam analisis saya dengan ijazah yang benar-benar kita buktikan ketiganya 11-15 miliknya Frono Jiwo, 11-16 miliknya almarhum Hari Mulyono, 11-17 milik Sri Murti Ningsih, tidak identik. Karena dari logo, kemudian tulisan A yang nyempil keluar, kemudian tulisan Z yang masuk ke dalam, 3 ijazah itu yang milik teman-temannya Jokowi itu identik. 11-20 milik Joko Widodo tidak identik. Dari situ makin membuktikan kita, meskipun tetap pada kesimpulan yang terakhir sebelum ada heboh yang terbaru yang diangkat oleh Pak Bitor Suryadi,
Kami tetap kesimpulan ijazahnya adalah fake.